kemana? Oh, untuk klien sendiri paling jauh Singapura. Singapura, Iya, ya aku di daerah ampun. Singapura, Malaysia. Sejauh ini masih Singapura sih. Maksudnya mereka jadi melahirkan terus udah gitu langsung minta Teh Gita untuk ini. Iya, aku datang ke sana, ke Singapura. Luar biasa. Tim Teh Gita ada berapa sekarang? Aku ada berdua, bertiga sama asisten. Aku dengan suami. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang perempuan yang luar biasa, seorang owner dan founder dari Sagira Newborn Photography. Di sini ada Teh Gita Nurmayanti. Halo. Aduh, Teh Gita hatur nuhun pisan. Terima kasih udah mau datang ke Hierarchy Makasih Insight. banyak juga. Ini luar biasa banget ya. Aku kalau ngeliat Instagramnya Teh Gita ini luar biasa banget ya. Foto-foto bayi-bayi yang tiba-tiba jadi dumpling, jadi Iya, sushi, betul. jadi ini kadang-kadang kayak yang gimana caranya bayi bisa Cosplay foto ya. begini gitu ya gitu. Iya. Nah, Teh Gita coba ceritain dong gimana sih asal muasalnya sampai akhirnya bisa terjun ke dunia newborn fotografi. Asal muasalnya itu dulu, basically aku seorang bidan ya. Oh alah. Dulunya aku bidan, jadi ketemu newborn fotografi itu di tahun 2018 dan itu juga aku nggak tahu ya, kayak masih awam juga di Indonesia. Aku ketemu pasien orang Afghanistan kebetulan. Terus dia tanya setelah melahirkan, kebetulan pada saat itu aku yang nge-handle persalinannya. Dia tanya di sini ada newborn fotografi enggak? Terus kayak ini untuk aku ada suatu hal yang baru gitu, apa nih? Terus ya aku mau foto ini, kamu tahu nggak di mana? Terus aku kan nggak tahu ya. Terus aku cari-cari nih sampai rumah pulang. Terus aku cari-cari tahu nih apa tuh newborn fotografi. Kenapa dilakukannya di usia bayi baru lahir. Aku bidan, tapi ini adalah sesuatu hal yang baru untuk aku. Di situ aku ngobrol sama suami, kebetulan suami adalah fotografer. Oh, pas Suami banget fotografer, ya. iya betul. Suami fotografer dan aku bidan. Terus gimana kita coba mau nggak gitu. Terus aku tawarin ke pasien aku, dia mau. Terus aku coba, akhirnya kita bisa. Dari situlah mulai Sagira berkembang. Oh Aku kenalin ke pasien-pasien aku juga Iya. gitu. Oh, sampai sekarang masih jadi bidan? Masih Sampai sekarang praktek? enggak. Udah enggak, jadi benar-benar fokusnya di fotografi nih. 2 tahun Sagira jalan, aku udah off dan sekarang udah fokus di Sagira. Alhamdulillah. Jadi kalau si newborn fotografi ini, si Sagira newborn fotografi ini khusus untuk bayi-bayi newborn. Betul. Jadi memang idealnya untuk foto newborn itu hanya di usia 5 sampai 14 hari. 5 sampai 14 Kenapa? hari. Oh my god, masih merah banget. 5 sampai 14 hari. Kenapa? Karena pada usia ini, utamanya di 2 minggu awal kelahirannya, itu struktur tulang bayi itu masih sangat lentur, kayak di dalam rahim, kayak di dalam perut ibunya. Jadi ketika aku mau bentuk bayi berpose kayak dia nopang dagu. Emang itu nopang tuh dia benar-benar bisa Betul, nopang? betul. Tapi memang itu kita pakai teknik posing. Jadi bagaimana caranya kita memotret bayi baru lahir dengan berbagai pose, tapi bayi tetap aman dan nyaman. Karena untuk newborn fotografi, kenyamanan dan keamanan itu adalah priority. Iya, karena kan Jadi memang ada tekniknya bayi gitu. merah ya. Iya betul. Jadi bahkan mereka masih sangat lentur tuh. Jadi ketika aku post, bayinya tetap merasa aman dan nyaman. Itu aman tuh, maksudnya dia begini-begini Aman. gitu. Karena memang ada tekniknya, nggak kita lepas dia nopang dagu sendiri, enggak. Iya kan masih gitu. belum kuat ya. Belum kuat. Kita support untuk aku pegang, terus nanti kita di post productionnya kita ada editing. Oh. Dihilangin tangannya gitu. Ya Jadi sebetulnya memang kita ampun, pegangin gemes bagian kepala dan banget. tangannya. Terus dapat ide dari mana tuh sampai ada yang jadi sushi, jadi dumpling gitu? Idenya itu kebanyakan biasanya request dari orang tua Oh iya, atau aku explore mau sendiri. anaknya jadi sushi. Oh, aku sih nggak mau. Oh. Biasanya kalau aku discuss masalah temanya, mau tema apa nih kak gitu, biasanya orang tuanya discuss, kak aku suka banget sama sushi, boleh nggak anakku jadi sushi Aduh, gitu kan. kayak atau salmon. anakku
aku namain mantau deh gitu. Boleh nggak anakku jadi Oh, tema dumpling gitu? ya Atau kemarin aku ampun. dapet klien lucu banget Kak, anakku namanya Leci. Terus, Oke, kita bikin tema Leci gitu. ya Seru ampun. kan? Unik banget. Iya. Terus ada tema apa-apa lagi tuh selain kan yang aku lihat nih makanan ya, most of Iya. the ininya makanan. Iya, iya, iya. Tema-tema lainnya apa tuh biasanya? Banyak sih sebetulnya. Cuman emang yang lagi happening tuh bayi-bayi dibuat makanan kayak makanan gitu kan. Kalau untuk tema itu banyak ya, ada yang sesuai tergantung dari request orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya dokter, biasanya anaknya juga di apa temanya juga pilihnya dokter. Itu tergantung pilihan orang tua biasanya untuk tema. Pernah nggak dapetin tema yang paling aneh Tema atau paling unik lah gitu ya, paling paling tema wow paling gitu, ini challenging banget. unik tuh sejauh ini belum sih. Karena memang ada batasan-batasan tertentu juga. Ada pernah request dengan ular betulan, tapi aku nggak. Maksud si bayinya? Betul betul betul, tapi aku nggak ambil. Ini si orang tuanya penggemar ular Iya, nih, penggemar reptil. ular. Tapi Ya kalau Allah, selagi dengan nggak kucing, juga kali iya ya. betul, selagi dengan kucing itu aku pernah. Tapi kalau untuk yang terlalu ganas ya, Iya, ini aku kayak nggak beresiko berani. nggak sih? Aku aja dengernya takut. Betul betul betul. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih ya sama newborn fotografi gitu kan, berarti kan bekerja sama dengan si bayi gitu ya, yang Betul. berumur masih di bawah 2 minggu. Iya iya. Itu berarti harus ada teknik-teknik khusus. Betul. Ada teknik Itu khusus. Teh Gita awalnya belajar dari mana? Ada course-nya kah? Atau ada gimana sih gitu? Maksudnya kan selain mungkin kan pengetahuan atau pengalaman Teh Gita dari sebagai bidan ya gitu ya. Tapi kan ini ngomongin bayi berpose gitu. Betul betul. Jadi pada saat aku memulai, rasanya aku juga berpikir kayaknya sebagai bidan juga nggak cukup nih gitu, Mm-mm. untuk memulai di bisnis ini. Jadi aku juga harus tahu segalanya mulai dari penggunaan kamera yang aman untuk bayi, karena ini kan masih bayi banget ya. Jadi memang kita harus perhatikan secara keseluruhan. Mulai dari properti yang kita pakai, kamera yang kita gunakan, lighting yang aman untuk bayi. Itu juga harus diperhatikan. Dari situ aku ambil kurs di luar negeri karena di Indonesia waktu itu kan belum ada ya dan belum booming se-booming sekarang. Jadi aku ambil beberapa kurs dari luar negeri. Di mana tuh kalau boleh tahu? Maksudnya di Itu negara aku mana dari aja? Kanada, US, kebanyakan dari daerah sana Oh, sih. memang Terus mereka ada ya, spesialis iya. di Kan newborn betul fotografi. betul di luar itu kayaknya memang mereka sudah start lebih dulu ya dari Iya, iya, Indonesia. Jadi aku bisa belajar ke beliau-beliau yang memang sudah jalan lebih dulu. Dan memang ada teknik-teknik khusus. Dan memang ada teknik khususnya. Even itu kamera yang kita gunakan, lighting yang kita gunakan itu memang khusus untuk bayi baru lahir. Seperti itu. luar Termasuk properti-properti dan kostum yang digunakan juga karena beberapa bayi kan memang mungkin hampir semua bayi kulitnya masih sangat sensitif. Iya, Karena karena memang masih ini baru di lahir awal banget ya. kelahirannya, ya bagaimana kita cara nge-treat bayinya, bagaimana kita memilah-milih produk atau memilah-milih properti dan kostum yang aman untuk bayi. Gitu. Banyak banget ya. Newborn. Terus saat berhadapan bekerja sama dengan si bayi-bayi kecil ini, tapi kalau bayi baru lahir mah nggak begitu moody ya, paling nangis tidur Mudi gitu juga, kali. Moody juga ya, ada ya. Mudi juga. Kadang kalau bayi itu kita nggak bisa prediksi ya, pokoknya unpredictable banget moodnya. Kadang mungkin hari ini dia lagi sehat-sehat aja, dia bisa deep sleep, anteng, mimi tidur. Suatu waktu juga dia bisa ngerasa nggak nyaman, mungkin karena dia kolik salah satunya, atau mungkin dia lagi ada alergi, atau mungkin aja suatu hal yang dia rasa nggak enak gitu Nah, pada itu saat gimana itu. tuh kalau kayak gitu? Biasanya Ditungguin. biasanya aku lihat dulu sih. Biasanya aku lihat dulu kenapa kalau misalnya tangisan bayinya itu masih bisa kita tenangin, biasanya aku lanjut sesi fotonya. Tapi kalau yang tangisan bayinya memang terus berulang dan aku udah coba untuk handle bayinya, tenangin bayinya, aku biasanya ganti diapersnya, cek semuanya itu kondisinya terlihat baik, tapi bayinya masih tetap nangis terus. Karena kan ada bayi yang memang bau ibu ya, dia pengennya kayak Digendong deket terus ibu ya, gitu ya, kan. ya. Pelukan ibu kan memang sangat nyaman buat bayi. Jadi biasanya nggak sampai
batal sih, mungkin kita reschedule di lain waktu gitu. Mungkin saja pada saat itu bayi sedang tidak merasa nyaman dan aku tidak bisa paksakan itu Sering ya. nggak kejadian seperti itu? Sering nggak sih, karena Tapi ada biasanya aku aja ya? selalu ada kerjasama sebelum sesi foto untuk memastikan kondisi bayi sebelum sesi foto itu dalam keadaan baik kayak gitu. Aku udah selalu tanya ke mereka sebelum sesi foto pastiin kondisi bayinya dalam keadaan sehat gitu. Nah, kalau Teh Gita berarti fokusnya hanya di bayi umur 5 sampai 14 hari atau Betul. ada nggak? Maksudnya menerima juga tuh kalau misalnya bayi udah berapa bulan gitu. Mungkin ada Firman mau? Mau Udah 3 bulan. Udah 3 bulan. udah 3 bulan. Aku untuk saat ini saya kira itu hanya khusus di usia 5 sampai 14 hari. Fokusnya memang di Fokus situ. di usia 5 sampai 14 hari aja. Selebihnya enggak. Kenapa? Karena biasanya di usia di atas itu bayi itu struktur tulangnya juga sudah mulai kaku ya. Dia sudah mulai memberontak, dia sudah mulai tahu lingkungan sekitarnya. Ketika di pose mungkin dia akan merasa tidak nyaman, akhirnya nangis, rewel dan tidak efektif dan gak maksimal gitu. Oh, jadi bener-bener sampai 4. Jadi rata-rata nih kalau klien-klien aku anaknya udah gara-gara sih ya. Oh, nggak bisa diutak-atik lagi. Maksudnya rata-rata berarti klien menghubungi Teh Gita tuh dari sebelum mereka melahirkan gitu. Jadi udah booking tuh dari sebelum mereka melahirkan ya. Betul. Karena kan jedanya pendek banget tuh 14 hari. Emang si ibunya udah sehat gitu? Nah biasanya untuk foto newborn itu kita home service. Jadi datang ke kita yang rumah. datang ke rumah, Iya, aku yang datang ibunya ke rumah. sambil Jadi duduk kita manis. yes. Kan pasti masih baru melahirkan gitu kan Betul, pasti. recovery ya. Jadi aku ada layanan untuk home service, ada juga yang datang ke studio. Jadi untuk sistem bookingnya itu di booking sebelum bayinya lahir, biasanya pada trimester ketiga. Kayak gitu. Jadi kan mereka juga biasanya udah tahu jenis kelamin bayinya, kondisi bayinya. Jadi properti apa segala macam udah disiapin. Jadi kita dari bisa sebelum. diskusi nih sebelum sesi foto, sebelum bayi lahir gitu untuk disiapkan. Terutama jika ada request-request tema Luar tertentu, biasa. misalnya kayak tadi lah, kayak misalnya bayinya jadi dumpling apa, itu kita bisa siapin kan. Karena kebanyakan aku juga masih beberapa banyak properti yang import dari luar yang nggak bisa aku dapetin dari Indonesia. Jadi Seperti apa tuh contohnya? seperti kain wool Oh, itu kita oke. bisa temuin di Indonesia. Terus beberapa kostum atau rap juga kita masih beli Jadi dari emang luar. memang harus dari jauh-jauh hari ya persiapannya ya. Betul, Maksudnya mereka persiapannya. planning, maksudnya si ibu sendiri gitu kalau memang pengen untuk newbornnya difoto sama Sagira tuh memang harus dari trimester 3 tuh harus udah paling Iya, telat mereka biasanya. harus udah ngabarin ya. Gitu. Betul. Bookingan penuh nih berarti Mbak. Alhamdulillah. Luar biasa ya, banyak ternyata Karena setiap melahirkan. hari juga banyak kan yang melahirkan. Wow. Alhamdulillah warga Bandung juga banyak sekali. Oh, nah klien banyaknya di mana? Di Bandung, di Jakarta, di Teh Gita nerimain klien dari mana aja? Dari luar kota, luar negeri aku terima. Yang penting kita cocok Paling ya jauh akomodasinya. pernah kemana? Oh, untuk klien sendiri paling jauh Singapura. Singapura, Iya, ya aku di daerah ampun. Singapura, Malaysia. Sejauh ini masih Singapura sih. Maksudnya mereka jadi melahirkan terus udah gitu langsung minta Teh Gita untuk ini. Iya, aku datang ke sana, ke Singapura. Luar biasa. Tim Teh Gita ada berapa sekarang? Aku ada berdua, bertiga sama asisten. Aku dengan suami, satu lagi Wow, asisten. yang Jadi kita ngurus-ngurusin properti dan Iya, betul, lain-lain. betul, Teh Gita betul. bagian yang menata-nata si baby aku ya. bagian handling baby. Aku juga yang memotret, suami bagian post production untuk editing. Oh, suami udah gak moto malah sekarang. udah nggak mau tahu sekarang. Jadi dirimu Dia yang udah jadi fokus fotografer. Ya, aku sendiri semuanya. Suami Wow. udah jadi behind the Sagira. Luar biasa, Betul. luar biasa. Suami yang manage semuanya. Terus sekarang Teh Gita kan Teh Gita ini sebagai pionir lah ya di newborn fotografi. Sekarang sudah mulai ada nggak sih saingan-saingan newborn fotografi di luar sana? Banyak sekali. Oh ya? Banyak sekali. Oke. Terutama di Bandung juga. Oh ya? Mm-mm. Oh, udah mulai banyak juga. Iya, tapi nggak masalah menurutku karena biasanya setiap orang itu punya segmentasinya berbeda gitu kan. Jadi Sagira sendiri punya signatur yang berbeda gitu. Iya, Jadi iya. ada alasan ketika orang memilih Sagira atau ada alasan ketika orang memilih fotografer yang lain. lain. Kayak Oke. Terus kalau misalnya sekarang kan Teh Gita ini udah punya banyak ya gitu ilmu tentang newborn fotografi. Betul. Buka-buka workshop gitu nggak sih untuk tentang Buka. newborn? Oh, buka Buka, workshop buka. untuk para fotografer yang mau Untuk para melakukan newborn fotografer, iya. fotografi gitu. Betul-betul. Oh iya, buka workshop juga. buka. Secara tidak langsung membuka ini dong, Kompetitor. membuka kompetitor Iya, dong, betul. membuka market buat para kompetitor. Buka kompetitor ya, aku buka workshop di Bandung. Aku juga buka ada beberapa undangan dari luar negeri juga untuk ngadain workshop di luar. Oh wow, oke. Udah sering ya ini workshop undangan di luar negeri? Alhamdulillah sudah visit berbagai negara. Wah, Untuk kemana workshop aja tuh? fotografi.
Kemarin tuh terakhir Dubai, Saudi Arabia, itu udah Filipina, Malaysia, India, mana lagi ya? Untuk membicarakan Daerah Timur tentang Tengah. newborn Untuk fotografi. membicarakan tentang newborn fotografi. Wow, oke. Keren banget. Dari semua negara yang pernah dikunjungin, mana yang paling berkesan? Dubai dong. Dubai gak sih? Karena apa? First time aku diundang juga memang Dubai. Jadi Dubai tuh paling Sesuatu berkesan banget iya, ya. sesuatu banget dan tidak akan pernah terlupakan. Dubai menurutku kayak open the key pada saat 2023 apa 2022 sekitar itu aku diundang untuk datang ke Dubai untuk mengajar. Ngajarin si Untuk newborn ngajar fotografi newborn ini. fotografi Oke. nih. Awalnya aku ngerasa kayak aduh bisa nggak ya gitu. Terus aku coba, ternyata ketakutanku tidak begitu, tidak Beralasan. iya, Karena ternyata aku bisa gitu. oke. Dari tahun 2021 tuh aku udah dapat undangan dari Dubai nih, Italia, dari Dubai, dari Prancis. Itu belum aku terima. Dan pertama kali aku terima workshop itu Dubai. Oke, dari situlah akhirnya jadi Dari kemana-mana. situlah ya aku bisa dapat undangan dari berbagai negara lainnya. Alhamdulillah. Terus apa yang membuat Dubai berkesan? Di balik kemegahan negaranya, aku juga berkesan dengan orang-orangnya. Di sana juga mereka sangat apresiasi terhadap seni dan detail-detailnya, terutama dengan karya. Jadi aku sangat berkesan dengan mereka, tempatnya campuran modern dan budaya Timur Tengahnya tuh berasa banget. Apalagi first time datang ke sana, kita sunset di gurun pasir. Waduh, gak ada cantik lawan. banget itu. Yes, cantik banget. Jadi sejauh ini masih Dubai yang paling berkesan menurutku. Wow, luar biasa. Iya, aku juga I always love Dubai. Dubai sih nggak pernah fail ya. Iya. Betul. Terus Teh Gita, kalau properti yang wajib dibawa setiap kali ada sesi foto apa aja biasanya? Aku sih punya essential things yang memang harus banget aku bawa pada saat sesi foto newborn. Pernah dengar white noise yang bikin babynya nyaman, tidur. Ya, gitu. apaan itu Jadi kayak suara? suara shh. Emang ada? Aku ada punya alat itu. Ini Jadi baru? Enggak, ini udah lama banget. Oh, aku nggak tahu Itu tuh kayak anak-anak aku namanya kayaknya tuh mau suara bom, Itu mau kayaknya suara TV, mau suara kalau apa, orang tua tidur aja iya kayaknya. betul. Kalau orang tua zaman dulu kan mungkin alami ya shh, gitu kan. Kalau aku punya alatnya itu namanya white noise, itu namanya baby shower. Jadi memang suaranya shh. Itu penelitiannya itu suara Itu seperti kayak di ada dalam. frekuensi tertentu Iya, gitu yang. suaranya konstan gitu. Jadi memang bikin babynya nyaman. Oh iya, di dalam kamu perut tahu ibu. nggak? Beli Ayuna. Tahu. Oh ada ya, namanya Jadi white noise. penelitiannya itu tuh kayak suara di dalam perut ibunya. Dia tuh di dalam Oh, perut jadi ibu kan dia tuh di merasa rahim nyaman tuh dia kayak di tuh dalam rahim. iya, dia tuh terbiasa mendengar suara-suara kayak mungkin Air, bising kali usus, kan. denyut jantung, suara-suaranya seperti itu ya. Jadi ketika aku dengerin baby shower itu sangat membantu sih pada saat aku sesi foto, dan itu adalah essential things yang memang harus aku bawa kemana-mana. Jadi pada saat sesi foto itu dinyalain, Aku terus nyalain. si bayi langsung tenang. Aku tenang. Oh gitu. Magic ya. Nah nih para ibu-ibu yang baru melahirkan ya, kalau bayi-bayinya mungkin rewel, bisa Mungkin dicari bisa, tahu ya ya. white noise. Ya, white noise namanya, atau bisa dicari baby shower namanya. Baby shower, zaman aku nggak ada ya. Iya. Tinggal teuing oh. Iya, bener kan kita kayak gitu. Gitu kalau aku, gandeng gitu. Kalau nenangin kita kayak cuman mungkin kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu kan capek ya. Iya, Dan nggak steril juga buat bayi. Jadi aku tinggal puter alatnya jadi Langsung dia tuh tenang tuh si bayi ya itu. biasanya membantu Oh, membantu pada gitu. saat sesi foto. Tadi cerita katanya sempat ke bursa sejadah nyari properti. Emang bursa sejadah jualan barang bayi? Coba beli properti apa di bursa sejadah? Kita cari tahu. Aku di bursa sejadah itu cari barang-barang kecil, terutama untuk tema Arabian atau tema Muslim. Jadi aku cari sejadah kecil, jadi fotografer newborn yang mau cari barang-barang Jangan lupa ya. untuk tema fotografer Islami musuh. boleh datang ke bursa sejadah, lengkap banget. Karena aku dapat properti unta yang lucu banget, itu aku dapat dari bursa sejadah. Cari onta di Daripada bursa jauh sejadah, nggak usah kan kita jauh-jauh. ke Mekah. Aku dapat dari bursa sejadah, aku beli tasbih kecil, aku beli sejadah kecil, dan itu matching banget ketika aku pakai di tema Islami. Wah, Untuk baby girl dan baby alhamdulillah. boy. Ya. Sering-seringnya nggak borong ke bursa sejadah ya. Diskon kali. Oh siap, itu mah gampang Iya, bisa betul. diatur.
misalnya nih ya foto newborn gitu, misalnya tiba-tiba ada insiden dia pup lah, dia pipis lah, tuh gimana tuh? Selalu pakai pampers, maksudnya selalu pakai nepi, pakai ini Ya, atau? beberapa pos mungkin memerlukan tanpa diapers ya, tapi kalau misalnya bayinya pup gimana gimana nih ya nggak apa-apa. Sebetulnya kalau newborn fotografi itu kan kompleks ya. Aku yang tangani semuanya, mulai dari aku ngatur lighting, kamera, aku pose baby mau nyusu juga aku yang kasih susunya. Terus dia pup pipis juga aku yang ganti. Hal itu untuk meminimalisir pergerakan antara aku dengan ibunya. Jadi untuk meminimalisir babynya cepet capek gitu. Jadi biar nggak overstimulation. Nggak Jadi bolak-balik aku pindah-pindah tangan pindah-pindah kali ya. tangan, nggak bau ibu juga mungkin. Jadi aku kalau aku bisa handle sendiri, aku handle sendiri. Untung backgroundnya bidan ya. Jadi sudah terbiasa Jadi udah dengan terbiasa bayi ya. Jangankan pup bayinya, aku pup ibunya juga udah biasa ya. pup ibunya juga aku sudah pernah merasakan. Jadi bukan sesuatu hal yang wow menurut aku. Iya, makanya untung backgroundnya bidan. Jadi oke lah itu bekerja sama dengan ini ya. Terus memang kan karena backgroundnya bidan, abis itu terjun ke dunia fotografi benar-benar langsung di newborn nih gitu. Tapi pernah nggak sih foto orang dewasa atau anak yang lebih besar kayak gitu-gitu? Untuk foto orang dewasa aku belum pernah. Kalau anak yang lebih besar itu saya kira ada sih untuk usia 1 tahun, itu namanya cake smith. Oh, Like a ada. first birthday. Ya, itu ada untuk usia Itu 1 di handle langsung juga sama Itu Tegita? dihandle juga sama saya. Ih, luar biasa sekali kamu. Jadi sekarang akhirnya lebih senang menjadi fotografer atau lebih senang menjadi bidan? Fotografer dong. Realistis Kenapa? Realistis kan? Nggak megang katanya, yang penting cuma megang kamera ya. Betul. Enggak sih, mungkin karena waktunya juga ya. Sekarang anaknya udah 2 di rumah, jadi bisa mengatur jadwal sendiri. Kalau bidan kan aku dinas, itu diatur oleh tempat kerja Instansi ya. gitu. Udah gitu kadang-kadang ada panggilan mendadak yang Kadang-kadang ada tiba-tiba tengah lahiran, malam kapanpun kali ya. harus siap, betul. Iya, Jadi iya, untuk iya, sekarang luar lebih biasa enjoy banget. di newborn. Lebih seneng moto anak bayi yang masih newborn atau yang udah 1 tahun tadi? Aku masih enjoy di newborn. Sebetulnya anak 1 tahun itu challenge-nya itu ketika anak usia segitu tuh biasanya mereka sudah kenal dengan orang baru. Jadi ketika ketemu sama orang yang baru, kadang dia mau, kadang enggak. Apalagi Udah lo bakal hayang iya deh. betul. Apalagi anak-anak Newborn mah masih kan betul, pasrah aja kan. Apalagi anak-anak yang generasi COVID tuh jarang kan biasanya mereka bertemu orang ya bertemu pas dari orang. lahir ya. Oh iya juga ya, Ketika benar-benar. turun mobil masuk studio, mereka udah nangis duluan dan takut duluan gitu. Iya, karena tidak terbiasa Karena ketemu terbiasa orang. ketemu Betul, orang-orang betul, yang betul. baru. Nah, itu challenge-nya itu sih. Selebihnya mereka lebih lucu karena bisa tersenyum. Iya, udah Lebih ada seru. ekspresi Iya, udah ada ya. Kalau ekspresi dan newborn itu kan ekspresinya ya gitu aja ya, mata masih merem Iya, kadang-kadang ya. Luar biasa banget ya, kita hatur nuhun pisan. Aduh, Sama-sama. ini menginspirasi banget ya tentang newborn fotografi ini, karena menurut aku ini sesuatu yang luar biasa, karena nggak gampang loh ngurusin bayi. Aduh. Gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana, mungkin untuk teman-teman yang ingin memulai sesuatu yang baru atau bahkan menjadi seorang newborn fotografi, mungkin boleh disampaikan pesan-pesannya. Oke, pesan-pesannya jangan lupa untuk teman-teman Hierarki. Kalau punya bayi, Oh yes, hubungi kalau saya punya Gira. Oh bukan kalau punya bayi, yang mau punya Yang bayi, mau punya yang bayi. mau melahirkan, Iya, karena harus dari trimester 3 nih ya, udah harus booking. Jadi jangan lupa dari sekarang bisa follow Sagira Pictures. Nah, teman-teman Hierarki di luar sana, terutama untuk para ibu-ibu yang mungkin sedang hamil di semester 1, trimester ya? Iya, Trimester trimester. 1, 2, 3 gitu ya. Udah lupa aku, udah kelamaan, maaf ya. Semester 1, 2, 3 yang ingin mengabadikan foto-foto newbornnya, jangan lupa follow Sagira Picture. Betul. Sagira Picture, di sini ada teh kita Terima yang kasih. luar biasa banget akan menghandle fotografi untuk newborn Anda. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya di Hierarki Insight.